Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, masih memberikan kita kehidupan di Jumat ini. Sekaligus kita semua mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala sehat walafiat, bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan salat Jumat. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berwasiat kepada diri kami utamanya dan para jamaah, mari bersama-sama kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dimuliakan, sekaligus mendapatkan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi adalah semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Namun faktanya tidak semua umat manusia yang memahami hakikat penciptaan manusia di muka bumi ini, sekaligus mengerti dan memaham akan tujuan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi. Faktanya ada manusia yang beriman, bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang ingkar, kufur, kafir,
tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada orang-orang yang munafik, tidak jelas antara kekufuran dan keimanan, dan cenderung orang-orang munafik itu justru malah menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang munafik itu mendapatkan ancaman neraka fi tarkil asfali minan nar, di neraka yang paling dalam. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah, kita beruntung dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman, dan kita berharap keimanan kita senantiasa kita jaga, kita pupuk, kita lestarikan, karena keimanan inilah menjadi tiket mengantarkan kita akan selamat dan bahagia dengan amal soleh yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia, masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita ini tidak serta-merta mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Ada kalanya kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita kadang terjerumus kepada perbuatan dosa dan noda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seakan kita ini kadang di persimpangan jalan, kadang saatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain kadangkala kita berlaku fujur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal, siapapun kita, hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya yang dicintai dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapatkan cintanya Allah, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba itu dicintai Allah, maka apa yang dikerjakan, diamalkan, dilakukan dalam hidup ini akan selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, bagaimana caranya agar kita benar-benar jadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semuanya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jika kalian semua ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi kekasih Allah, menjadi habibnya Allah, menjadi habaibnya Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya Allah mempertegas dengan setegas-tegasnya, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah apa yang datang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan cinta Allah, maka syarat mutlak kita harus ittiba, mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita upayakan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ada datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauhilah. Kalau kita ingin selamat, mendapat cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mendapatkan julukan Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Bukanlah orang-orang yang mulia, orang-orang yang disanjung-sanjung adalah karena darah dan keturunan, bukan karena nasab, tetapi memang karena dia mencintai Allah dengan cara mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal persoalannya, sudahkah kita mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
dalam kehidupan kita sehari-hari sampai akhir hayat. Ini PR, persoalan, dan yang harus kita kejar. Jadilah pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita menjadi orang-orang yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, ibadahnya benar, imannya benar, ibadahnya benar-benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan padanya. Karena itulah bahkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjadi contoh kita. Bahkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjadi faktor penting Islam berkembang sampai saat ini. Rasulullah diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam persoalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah. Dan sekali-kali kita jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semua aktivitas hidup kita dalam rangka ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu rupa luar biasa. Sampai kemudian Sayyidah Aisyah protes kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau sosok manusia yang dikasih Allah, dicintai Allah, yang dijamin Allah masuk surga, tidak punya dosa. Kenapa Rasulullah ibadah sebegitu rupa?" Rasulullah menjawab, "Afala an akuna abdan syakura." Apakah saya tidak senang diakui Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang bersyukur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang patut kita teladani. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan akhlak Rasulullah itu sampai Rasulullah sebelum dia akan menjadi nabi dan rasul terkenal orang yang al-amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sehingga masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, bahkan Rasulullah dalam dakwah dan perjuangannya sebegitu rupa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi tugas dan kewajiban kita untuk senantiasa mendakwahkan Islam dimanapun dan kapanpun kita berada. Agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ikuti Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, maka Allah menyampaikan yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita semua. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kita manakala kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala manakala kita senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah menyampaikan ada 3 amalan utama yang menjadi juga amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita patut contoh. Rasulullah satu saat dicana oleh salah sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang utama? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya, ai as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Bukti kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyata, hendaknya kita senantiasa menepati waktu-waktu salat di awal waktu agar kita mendapatkan keutamaan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya menjaga salat-salat 5 waktu, apalagi dilaksanakan dengan berjamaah. Kalau pilar penting tentang salat ini kita benar-benar jaga, insya Allah hal-hal yang lain akan mendapatkan kemudahan dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah akan cinta kepada kita manakala kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Yang kedua, hendaknya kita senantiasa, kata Rasulullah SAW, amal yang paling utama adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah satu di antara amal yang amat sangat utama yang hendaknya benar-benar kita jaga. Hormat, patuh, berbuat baik kepada orang tua ini kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan selaku kita sebagai anak, untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, muliakan orang tua, doakan orang tua agar orang tua mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan di akhirat kelak. Dan yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah. Jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat Islam yang semuanya punya kewajiban untuk berjuang, berdakwah, berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Faman kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Barang siapa yang punya harta, maka berjuang, berdakwah, berjihadnya dengan harta yang kita miliki, dengan mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana lahu ilmun, barang siapa yang punya ilmu, maka berjuangnya dengan ilmu pengetahuan, belajar, mengajar. Itu bagian dari dakwah dan perjuangan li'ilai kalimatillah, memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Faman kana lahu quwwatun falyasaddaq bi quwwati. Barang siapa yang punya fisik, tenaga, pikiran, maka gunakannya tenaga pikiran untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dan kapanpun kita berada, dalam posisi apapun. Kita sesungguhnya adalah sebagai dai yang punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah. Kalau kita apalagi punya jabatan, punya pengaruh di masyarakat, maka dengan jabatan itu gunakanlah untuk sarana untuk berdakwah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ini murka Allah Subhanahu wa taala akan datang. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang dikasih dan dicinta Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.